Karena Q&A baru saja dimulai pemirsa, tentu saja kali ini kami datang dengan menghadirkan sosok tamu yang istimewa. Dan tentu saja kami akan menghadirkan juga pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Dery yang hadir di sini. Dan sengaja kami menghadirkan seorang bintang tamu yang tentu saja juga tak asing di jagat maya, dikenal sebagai alumnus band Cadas yang berubah haluan menjadi pendakwah dengan gaya kekiniannya. Lantas apa motivasi dirinya mengubah haluan hidup? Langsung saja kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan juga untuk para panelis Q&A kali ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bang Hensat, gimana tuh mendengar lagu dari Ustadz Dery tadi? Apa yang dirasakan? Kenapa Ustadz selalu begitu ya? Lagu-lagu dakwah tuh selalu serem-serem gitu ya? Iya, serem bagi para pecinta dunia. Baik, tepuk tangan. Oke. Langsung panas. Itu ya. punchline ya. Punchline-nya bagus. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bang Hensat. Nanti kita lanjutkan. Saya tahu banyak sekali curhatan-curhatan dari para panelis yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustadz Dery kali ini. Namun kita ada aturan mainnya kali ini Ustadz. Izin ada 9 box. Di dalam box akan ada banyak tema-temanya dan silakan memilih salah satu di antara 9 box itu untuk nanti kita ulas. Tepuk tangan dulu untuk box pertama. Box pertama, pilih nomor berapa? Silahkan. Nomor 4. Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Hidayah, langsung pada Hidayah. Tepuk tangan dong. Semangat. Sebelum saya serahkan ke para panelis, Ustadz kalau melihat Hidayah dan hijrah yang dilakukan Ustadz, ya kita semuanya tahu. Tapi saya mau tahu nih. Dulu kan musisi nih, dari band Cadas gitu kan, rocker malah kan. Lebih daripada itu, sekarang menjadi seorang pemuka agama, Ustadz. Lebih enak mana? Subhanallah, sebetulnya sampai sekarang masih jadi musisi ya. Sampai sekarang, cuman konten lagunya berbeda. Kalau dulu lirik lagu tuh memang nggak dipikirkan untuk manfaat akhirat, nggak dipikirkan untuk dakwah. Sekarang apapun genre musik yang saya nyanyikan, pasti isinya itu tentang agama. Walaupun sebenarnya kalau bicara soal musik masih menjadi kontroversi ya. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Ikhtilaf ini dalam agama bukan salah satunya benar, tidak. Dua-duanya benar. Itu ikhtilaf. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, setiap umat Islam boleh memilih salah satu pendapat itu. Tanpa harus menyalahkan pendapat ulama yang lain. Jadi ada sebagian ulama yang mengharamkan musik, maka dan sebagian kelompok umat Islam yang memilih pendapat ini, ya, karena mereka melihat mudaratnya, ya. Ada ulama yang membolehkan musik karena mereka melihat manfaatnya. Baik. Gitu. Tapi silakan, Shirley, ya. Silakan. Apa turning point saat Ustadz mendapatkan hidayah itu dari musisi menjadi pendakwah sekarang? Jadi saya mengenal Islam itu bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, tapi saya mengenal di sebuah tempat hiburan malam di Pantai Kuta di Bali. Jadi di Bali itu saya lagi manggung di salah satu kafe, tiba-tiba datanglah dai-dai dengan pakaiannya mirip kayak gini. Ustaz, mohon maaf nih. Kan Ustaz lagi main nih, jeng gitu ya. Terus ada orang yang datang. Masuk di kafe, duduk dia di satu meja. Terus langsung ngomong gitu Ustaz? Enggak. Dia angguk-angguk kepala juga. Dalam hati saya, ini ustadz rock and roll juga nih. Oh, komunikasinya bagaimana? Selesai manggung, saya taruh gitar, saya datangi mereka. Saya bilang, ngapain kalian kesini? What you doing here? Sambil bawa minuman? Enggak, waktu itu saya bukan, nakal saya nggak di khamar ya. Saya nggak mabuk. Nakal saya itu memang nggak sholat aja. Nakal saya itu memang mau jauh dari Allah aja. I don't like Islam, betul-betul saya pikir Islam ini agama yang tidak cocok dengan saya karena dibilang musik nggak boleh, ini nggak boleh, melukis ini nggak boleh, banyak kali nggak bolehnya. Jadi saya ini sebetulnya dikepung hidayah. Saya pergi ke Bali, tapi ternyata di Bali maunya pengen maksiat, ternyata Allah kuasa menghantarkan hidayah di tempat gelap sekalipun. Jadi hidayah itu dicari atau kita menunggu datang hidayah itu sendiri? Jadi syaratnya kita harus membuka mata kita, mata batin kita ya, kemudian cahaya dari luar mesti datang. Ya, kalau kita buka mata tapi cahaya di luar nggak ada, di dalam gelap nggak ada cahaya, kita juga nggak bisa lihat apa-apa. Berarti dari diri sendiri Ya, itu harus mesti ada keinginan di terlebih hati dahulu. kita. Siapa yang berjalan menuju aku, kata Allah, aku berlari menghampiri dia.
Baik. Nah, jadi semua orang yang pingin dapat hidayah pasti Allah bagi hidayah. Allah nggak lihat, Allah nggak lihat siapapun dia, backgroundnya dia. Tapi meskipun dia istrinya Nabi, anaknya Nabi, pamannya Nabi, kalau di hati dia tidak ada keinginan, Allah nggak bagi. Nah, kalau Viko, gimana nih tentang hidayah yang tadi dijelaskan oleh Ustadz? Saya bukan menutup diri saya dari hidayah sih, cuma ketakutan saya adalah ketika saya masih ada di dalam dunia yang mungkin gak semua orang setuju bahwa itu membawa berkah, khususnya dunia komedi, karena kan banyak juga yang bertentangan terkait dalam Islam terkait komedi itu katanya bohong demi bikin ketawa orang itu salah, bohong demi bikin ketawa orang itu dosa gitu. Terus kayak saya punya ketakutan, kayaknya kalau saya masih di dunia ini hidayah akan datang apa enggak ya gitu. Sebetulnya kalau komedian ya nggak perlu heran juga. Zaman Nabi kan juga ada komedian. Iya. Iya. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman radhiyallahu an. Itu radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada dia. Sahabat Nabi, setiap dia lewat, Nabi lihat muka dia, Nabi senyum. Memang ada orang nih yang Allah takdirkan untuk jadi pelawak, untuk menghibur kita semua. Nah, tapi lawakan itu kan bisa cari materi yang nggak harus berbohong, kan banyak sekali kan. Nah, jadi banyak sebetulnya jalan untuk dapat hidayah itu kalau memang pengen maunya. Nah, ada niat, ada 1000 jalan, tapi kalau nggak ada niat, ada 1000 alasan. Oke. Nah, itu. Jadi nggak ada masalah mau jadi apapun profesi kita. Saya sering sampaikan, ya, dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Maka di stand up komedian pun mesti ada dai di sana. Ya, mudah-mudahan Viko nanti jadi dai di sana ya. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Salah satu ciri orang yang mendapat hidayah itu katanya kan mendapat pengampunan dari Allah. Dan orang yang sudah mendapat pengampunan biasanya juga mudah mengampuni orang lain. Betul. Tapi saya baca hari ini 78 pegawai KPK jalani hukuman minta ampun usai ketahuan terima pungli. Dia dapat hidayah atau sebaliknya ya? Ya itu aku bingung juga tuh. Sekarang orang ketahuan mencuri, kalau dalam Islam itu potong tangan, bukan minta maaf. Ya. Cuman hari ini kalau itu diterapkan di Indonesia, semua nggak ada yang punya tangan kan? Karena budaya korupsi itu udah jadi budaya. Susah, di mana-mana pungli, di mana-mana dari bawah sampai ke atas. Ya kita doakan semua orang yang minta maaf tuh dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, melihat Indonesia sekarang, menurut Ustadz akan dapat hidayah nggak sih keadaan kita saat ini? Ya Indonesia ini aku lihat punya masalah besar. Sedang tidak baik-baik saja. Karena Indonesia ini sekarang memutuskan untuk berperang bukan dengan Belanda, bukan dengan Portugis, bukan dengan Jepang, bukan dengan tentara sekutu. Negara kita ini telah memutuskan untuk berperang dengan Allah. Hah? Dengan cara apa? Riba. Negara kita tuh masih mengambil hutang riba. Mudah-mudahan didengar oleh pengambil keputusan di negara ini. Hentikan riba, selesai masalah. Termasuk pinjol. Pinjol. Kenapa tidak memutuskan mudharabah dengan orang-orang yang paham agama? Contoh dengan negara-negara Arab yang paham agama, bagi hasil. Dia invest kepada kita mau 1000 triliun. Untungnya mau begitu kan, bagi 2 umpama gitu ya. Dia bilang, ini sedikit. Saya bilang, kalau sedikit, tapi kalau digoyang dikit Cianjur, digoyang dikit Padang, itu bayar perbaikannya itu mungkin lebih besar daripada membayar bunga mudharabah itu bagi hasil. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.